orang yang meriwayatkan hadis itu namanya perawi. La karijali sahihi, tidak seperti perawinya hadis sahih. Asalnya rijal tuh laki-laki, perawi yang hadis sahih tidak seperti perawi hadis sahih, jadi di bawahnya jadinya. Wal hadisu dhaifu, dan hadis dhaif, hadis yang lemah. Enggak nih, kalau hadis lemah udah nggak bisa dijadiin untuk nentuin hukum, nggak boleh udah. Buat nentuin haram, nentuin halal, nggak boleh pakai hadis dhaif. Dua aja, hadis hasan sama hadis sahih. Tapi kalau masih ada hadis sahih, ya hadis sahih dulu. Kalau udah nggak ada, baru turun menggunakan hadis yang hasan. Kalau hadis dhaif, huwa ma qasara an darajatil hasani, hadis yang kurang dari tingkatan hadis hasan, dari derajat hadis hasan. Amal hadisu dhaifu, amal hadisu, adapun hadis dhaifu yang lemah, kayak hadis puasa Rajab ya. Namanya hadis-hadis lemah, banyak orang protes hadis lemah. Udah kagak mau puasa, merotes lagi ya. Orang sekarang mau begitu, puasa udah puasa Rajabnya enggak. Hadisnya juga diprotes juga. Itu Jakarta hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Kalau di kampung Lampuyang tuh Banten Belas Kulon, kumpulan orang-orang Jawa kuno. Kalau pengen lihat orang Jawa yang masih asli, itu kampung Lampuyang, lihat gimana mereka. Yang tadinya orang-orang Jawa Timur, orang Kudus. Waktu zaman perang pada ke situ bantuin Sultan Hasanuddin pada bantuin. Nggak pulang, nenek moyangnya tinggal di situ sampai sekarang. Ya. Sepanjang jalan pesantren mulu, sepanjang jalan kiai mulu. Kayak kita dari Gang Beo, no? Ya. Sampai Darussalam kan kiai mulu ya. Kiai mulu udah penuh ya. Sampai kita bingung, gue ngaji sama siapa ini ya, kiai banyak banget. Sama kayak di sana gitu. Itu kalau tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 orang gak puasa, kelihatan disurakin. Kayak puasa Ramadan wajibnya gitu. Luar biasa ya. Kalau kita di sini tanggal 1 sampai tanggal 10 yang puasa yang enggak ada. Ada ustadznya jalan ngerokok aja. Cuek aja ya. Dia kagak ini bulan Rajab gitu ya. Iya biarin dah, ustadz kagak puasa emang sunnah, tapi jangan ngerokok di jalanan apa. Ngumpet gitu. Di rumah ngerokok, habis ngerokok baru jalan gitu. Dia mah enggak ngerokok aja sambil jalan gitu ya. Ada yang sambil main catur berdua ngerokok. Ya. Bulan Rajab tanggal 1 sampai tanggal 10. Enggak dihargai bulan Rajab. Mengapa? Hadisnya dhaif. Hadisnya lemah gitu. Lah kata kita yang bukan ustaz, no, guru aja nggak pada puasa, masa kita puasa? Kalau puasanya ada hikmahnya banyak mah, no ustaz pada puasa dong. Dia nggak pada puasa, kita juga nggak lagi. Jadi begitu jadinya, jadi bakal dalil. Amal hadis dhaifu, adapun hadis yang lemah, faya juzu, maka boleh al amalu, diamalkan. Boleh diamalin hadis dhaif. Bihi, dengan dia hadis. Fayajuzul amalu, boleh al amalu, oleh mengamalkan, bihi, dengan hadis dhaif. Fi fadailil amali, di dalam fadilah amal, keutamaan amal. Keutamaan puasa Rajab, keutamaan puasa Sa'ban ya. Gitu.
boleh diamalin, tapi buat nentuin hukum nggak boleh. Netepin hukum tuh nggak pakai hadis dhaif, nggak boleh. Buat amalin aja sendiri-sendiri masing-masing. Mimma laisa fihi yang tidak ada di dalamnya, di dalam hadis dhaif, tahlilun buat menghalalkan hukum, wala tahrimun dan tidak untuk mengharamkan hukum. Kalau buat nentuin halal nggak boleh pakai hadis dhaif. Juga wala tahrimun dan tidak boleh menentukan keharaman, nggak boleh. Ini mah buat fadailul a'mali, fadilah amal aja udah, keutamaan amal. Puasa orang Rajab begini, itu gede pahalanya. Puasa Sa'ban itu besar manfaatnya. Ya itu, segitu aja buat masing-masing. Jadi jangan bakal ceramah, jangan bakal khotib, nanti jadi cerewet jadinya. Kayak nisfu Sa'ban, yang mau nisfu Sa'ban, ya udah kerjain aja nisfu Sa'ban masing-masing, jangan pada demo. Emang hadisnya dhaif, nisfu Sa'bannya pada demo, pada pakai speaker luar. Jadi kata-katain orang, ada yang bilang bid'ah lah, ada yang bilang haram lah. Coba diem-diem, masuk aja kamar baca Yasin, jangan 3 kali, 40 kali balik juga nggak apa-apa orang baca Yasin. Kita pada demo, jadi orang pada cerewet jadinya, jadi rame, nimbulin rame jadinya, kegaduhan, karena menggunakan hadisnya hadis dhaif gitu. Kalau dulu di sini ada orang sembahyang di Sa'ban dulu, bukan baca Yasin doang kan. Sebelum baca Yasin, nisfu Sa'ban ada sholatnya. Sholat nisfu Sa'ban 2 rakaat gitu. Kalau Abdus Salam bilang ada, kalau muridnya Izzuddin bilang kagak ada sholat nisfu Sa'ban gitu. Jadi antara guru Abdus Salam sama Izzuddin tuh beda pendapat. Kalau Izzuddin muridnya bilang kagak ada sholat nisfu Sa'ban, gurunya Abdus Salam ada sholat nisfu Sa'ban 2 rakaat. Di sini tuh dikerjain sama orang sini. Pinteran mana guru sama murid? Guru bilang ada, muridnya kagak ada. Tapi karena tadinya baca Yasin pas speaker luar, orang pada cerewet jadinya. Enggak ada sholat nisfu Sa'ban, bid'ah, haram gitu. Ya, habis. Itu enggak dikerjain lagi udah. Ya. Padahal ada dasarnya. As-sholatu khairu maudu'in. Sholat itu sebaik-baik barang hantaran. Pamanis taksaro, siapa orang yang ingin memperbanyak sholat, faliyas taksir, maka hendaklah ia memperbanyak sholat. Begitu kata Nabi. Sholat itu ibadah yang paling baik. Siapa yang pengen memperbanyak sholat, bikin perbanyak sholat. Di antaranya sholat nisfu Sa'ban. Gara-gara baca Yasin pakai speaker, ya orang cerewet, akhirnya habis, nggak ada lagi udah zaman sekarang ya. Orang kalau doyan sama sholat, disodorin yang wajib segini doangan ya, ada lagi nggak sholat yang lain, terus saja nanya lagi, ada lagi nggak sholat yang lain, ada lagi nggak sholat yang lain, terus nanya, emang dia udah demen sama sholat? Tapi nggak demen sama sholat. Yang 5 waktu juga nyelap ya, udah nyelap gue 5 waktu juga, apalagi sama yang lain gitu. Begitu, kagak boleh kalau hadis dhaif buat nentuin halal haram, nentuin hukum, tapi buat fadail amal, fadilah amal aja. Kayak nisfu Sa'ban sholatnya ada, ya buat sendiri gitu. Kayak sholat itu sholat
yang bulan Ramadan malam Lailatul Qadar, sholat Lailatul Qadar. Buat fadilah amal ada sholat Lailatul Qadar ya, buat dapetin Lailatul Qadar sholat 2 rakaat ya. Tapi jangan demo, jangan rame-rame, masing-masing aja, yang mau di masjid, yang mau di rumah, masing-masing kerjainnya gitu ya. Tapi nanti kalau udah deket sama Lailatul Qadar, sekarang kejauhan. Kalau diajarin sekarang keburu lupa. Nanti aja tagih. Al-ijtihadu, ijtihad. Sekarang kita ngomongin ijtihad. Tadi sumbernya udah habis tuh. Ngomongin sumber hukum. Apa yang pertama? Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma ulama. Yang keempat, qiyas. Udah segitu aja. Sumber hukum tuh. Sumber hukum ambilannya ada 4. Kalau hukum agama berapa? 5. Wajib, sunnah, terus mubah, makruh, haram. Haram taruh terakhir, jangan taruh keempat. Susunannya kudu begitu. Kalau orang pengen nakal, cukup ngerjain yang makruh aja. Udah nakal banget tuh orang ngerjain yang makruh gitu ya. Nakal banget udah. Jangan sampai jadi bajingan ngerjain yang haram. Gitu. Kalau udah ngerjain haram udah parah banget tuh orang itu. Kalau pengen bandel sampai makruh aja, jangan sampai haram dikerjain. Makan taruhnya terakhir. Nggak ada hukum agama yang ke-6 yaitu bid'ah. Kalau bid'ah mah baru mau menuju hukum, baru mau, belum jadi hukum, baru mau menuju hukum bid'ah. Ini tanya dulu, bid'ahnya tuh terbagi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Kalau maulid isinya apa? Membaca Quran, baca selawat, baca rawih, ceramah. Ya bid'ah, tapi hasanah. Boleh dikerjain yang hasanah. Kalau bid'ah yang dolalah, nah itu baru nggak boleh dikerjain. Kalau kita kan dipukul rata nih, semuanya bid'ah. Yang di zaman Nabi nggak ada bid'ah, ya semua juga bid'ah. Makanya kalau kiai ditanya, kiai di kampung ditanya, kiai ini apa hukumnya? Bid'ah ya. Iya, muka ente bid'ah. Gitu. Sebab di zaman Nabi nggak ada orang jelek kayak kita begini. Orang yang hidung pesek kayak kita nggak ada, semua orang cakep-cakep. Jadi wajah kita sekarang bid'ah. Yang di zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Jadi kita nih walaupun lagi megang kitab, calon masuk neraka. Lagi ngerjain bid'ah. Jadi hukum agama tuh 5, nggak boleh ditambahin 6 gitu. Cuman gara-gara singkat doang Nabi ngomongnya kullu bid'atin dolalah. Kullu tiap-tiap bid'atin barang bid'ah dolalah, sesat. Ngomongnya kullu. Dan dia kagak ngerti apa itu kullu. Kullu maksudnya ba'du bid'atin dolalah wa ba'du bid'atin gairu dolalah. Setiap orang UIN ulama. Bener gak tuh? Setiap orang UIN ulama. Bener gak tuh? Kagak. Dosennya doang sama mahasiswa ulama. Tukang kebon, cleaning service, office boy, yang dagang di situ, satpam, bukan ulama. Itu artinya kalau setiap orang UIN ulama, sebagian orang UIN ulama. Setiap bid'ah sesat, sebagian bid'ah sesat, sebagian yang lagi enggak sesat. Begitu. Al-ijtihadu huwa istifragul wus'i wa bazlul majhudi fi talabil hukmi syar'iyyi walahu syurutun. Situ dulu. Al-ijtihadu adapun ijtihad, menggali hukum,
namanya berijtihad namanya. Orangnya namanya mujtahid. Orangnya kudu punya alat. Kalau mau jadi mujtahid, ngambil hukum sendiri, nentuin hukum sendiri, ngambil dari Quran sendiri, kudu punya alat. Ya kudu nahunya kudu jalan, sebab nahunya itu nyumbangnya 65%. Itu nahu. Sorobnya kudu jalan, mantiknya kudu jalan, tafsirnya kudu jalan, mustalah hadisnya kudu jalan, maniknya kudu jalan, bayannya kudu jalan. Kalau bayan kagak ngerti, manik kagak tahu, tafsir belum belajar, mustalah hadis belum belajar, nahu belum belajar, sorob nggak ada yang hafal, mau jadi mujtahid gadungan. Ya, orang sekarang kan begitu, beli aja Quran terjemahan, apalin aja, ceramain aja. Kadang-kadang suka ngawur jadinya. Quran ngajakin ngidul, dia ceramahnya ngalor. Habis boleh ngapalin terjemahan, bukan berdasarkan ilmu. Huwa yaitu ijtihad, yaitu istibragul wus'i, mengerahkan kemampuan, ngerahin kemampuan. Punya ilmu jadinya, punya alat. Biar sedikit-sedikit kudu punya alat, punya ilmu nahwu sorob sedikit, punya mantik sedikit, biarin dikit-dikit, yang penting lengkap. Punya ilmu mustalahul hadis dikit, punya tasawuf dikit, punya usul fikih dikit, biarin dikit-dikit, yang penting punya lengkap. Jangan ujug-ujug mujtahid, kacau jadinya. Wa bazlul majhudi, dan mengerahkan kemampuan, fi talabil hukmi, di dalam menuntut hukum, di dalam menentukan hukum syar'i bangsa sara. Wa bazlul majhudi, dan mengerahkan kemampuan. Nah, kalau ngerahin kemampuan kudu pakai ada ilmu jadinya. Fi talabil hukmi, di dalam mencari hukum syar'i bangsa sara, menentukan hukum sara kudu punya alat. Alat dongkraknya kudu punya. Kalau menjadi mau tukang bangunan, bahan bangunannya kudu ada, tukangnya kudu ada. Tukangnya nggak ada, bahan bangunannya kagak ada, mau bikin bangunan nggak jadi bangunannya. Walahu, dan bagi mujtahid, orang yang menentukan hukum tuh syurutun, banyak persyaratan. Fala yajuzu, maka kagak boleh jadi mujtahid ngambil hukum dari Quran langsung, nggak boleh. Ngambil hukum langsung dari hadis, nggak boleh. Illa, kecuali boleh liman ijtama'at fihi syurutuhu, bagi orang yang kumpul fihi, pada dirinya, syurutuhu, syarat-syarat jadi mujtahid. Ngambil hukum dari Quran langsung, gali hukum dari Quran dari hadis langsung, kagak pakai ulama lagi. Ya walhasil kita mah nggak mampu dah ya. Ya kalau nggak mampu jangan nanam padi, pengen makan jangan nanam padi, langsung aja ke warteg udah mateng. Nggak ada kemampuan bertani, kita mau nanam padi, ya, keburu mati kita kelaparan. Enakan juga megang kitab fikih udah mateng, itu agak repot lagi udah dimasakin sama mujtahid sama ulama, udah dimasakin mateng, udah enak. Wahia, adapun syarat-syaratnya kasiratun, yaitu ada banyak. Minha, di antara syarat yang banyak,
sebagian dari syarat yang banyak, an yakuna aliman, bahwa adalah ia aliman, yaitu orang alim, orang-orang yang mengetahui, binususil kitabi, binususi dengan nas-nas, dengan dalil-dalil kitabi Quran, ngerti Quran. Syaratnya wasunnati, dan ngerti hadis. Kalau ngerti sunnah tuh ngerti Quran tuh maksudnya ngerti ilmu tafsir. Kalau sunnah ngerti mustalah hadis. Bagaimana hadis sahih, bagaimana hadis hasan, bagaimana hadis dhaif, bagaimana hadis palsu. Hadis palsu juga banyak. Dulu Imam Syafi'i kan ngajarnya di Baghdad, masih muda. Ngajarnya tuh di Irak, Baghdad. Pas sudah tua ngajarnya di Mesir. Beda antara omongan yang ada di Mesir sama di Baghdad tuh berbeda. Karena di Mesir orang udah banyak. Gitu. Nah, Imam Syafi'i masuk ke Mesir, kiai-kiai yang ada di Mesir kalah pamor. Maka muncul tuh ada hadis tuh. Nanti akan datang satu masa ada orang namanya Muhammad Idris bin Idris, dia lebih sesat daripada iblis. Maksudnya nyinggung dia Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris akan muncul nanti di akhir zaman orang yang namanya Muhammad Idris, dia lebih sesat daripada iblis gitu. Itu mah hadis dibikin-bikin aja karena dia kalah saingan gitu. Orang pada ngaji sama Imam Syafi'i semua, sama dia nggak ngaji gitu. Dibikin ada hadis palsu gitu. Ya. Buat ngata-ngatain Imam Syafi'i. Minha, di antara hadis, di antara syarat jadi mujtahid itu an yakuna, bahwa adalah ia aliman, yaitu alim, binususil kitabi, dengan dalil-dalil kitab Quran, wasunnati, dan sunnah. Ngerti Quran, ngerti hadis, baru jadi mujtahid. Arifan, mengetahui, lagi mengetahui, bimasaili, dengan masalah-masalah ijma ulama. Ngerti ijma ulama. Quran kagak ngerti, hadis kagak ngerti, ijma ulama belum ngerti, udah nentuin hukum. Ya. Kemarin belum lama ada gerhana bulan total ya. Malam-malam tuh ya. Sampai lama kita liatin pakai mata telanjang gitu ya, kasat mata kelihatan ya, separuh ketutupan. Itu diumumin sama pemerintah jam 8 lewat berapa gitu. Belum terjadi gerhana, habis sholat isya disambung aja sama sholat gerhana. Sorry, Allahu jamaah. Gerhananya belum jadi. Pas lagi sholat baru terjadi gerhana. Enggak sah sholatnya, sebab syaratnya orang sholat masuk waktunya. Belum masuk waktu gerhana, ya belum sah, belum boleh sholat gerhana. Jadi pernah nggak sholat gerhana bulan? Kita kagak yakin kemarin dulu waktu gerhana, ikut sih gerhana bulan kemarin, cuman udah gerhana belum, ya gue ikut aja sama imam gitu ya. Kagak jelas kita mah. Tapi ada yang nungguin, no Masjid Ciputat, ijtihad, nungguin dulu, lihat gerhananya udah jadi belum? Udah Pak Ustadz, baru usoli. Gitu. Kalau di kita, karena mungkin giro kali ya, kebangatan giro, habis sholat itu sambung aja udah mau sholat gerhana. Dia kagak tahu kalau syarat sholat itu masuk waktunya dulu, belum masuk waktunya belum boleh, belum jadi. Arifan, mengerti bimasailil ijma'i, dengan masalah-masalah ijma ulama. Walisanil arabi, dan ngerti bahasa Arab. Kudu ngerti bahasa.
ngerti bahasa Arab itu maksudnya nahu, sorof gitu ya. Dia ngerti. Sumbangannya banyak masalahnya kalau nahu itu 65% sumbangannya buat ngertiin agama tuh yaitu nahu, bahasa Arab. Wa usulil fikhi, dan ilmu usul fikih kudu ngerti juga. Itu syaratnya. Kalau nggak ngerti ilmu usul fikih, bagaimana nentuin hukum? Kayak tadi tuh, belum gerhana udah usoli. Ya. Pernah juga terjadian begini. Musola dekat rumah saya dulu terjadi. Pemerintahnya lagi sidang isbat. Gitu. Kata pengurus musola, malam ini saya sebagai pengurus musola menentukan malam ini tarawih pertama. Gitu. Usolli sunnat imaman lillahi, Allah tarawih dia. Pas selesai tarawih malam pertama dia ngomong, tuh kan isbatnya benar sama pendapat saya. Gitu ya. Kata pemerintah malam ini tarawih pertama, tungguin aja dulu. Ditetepin oleh pemerintah. Kalau malam ini tarawih pertama, besok puasa, ya baru kita tarawih. Ini mah isbatnya belum, udah nentuin tarawihnya malam ini. Ya. Udah terjadi di akhir zaman seperti itu. Wanasihi, dan ayat yang menasah, ayat yang menghapus ayat lain. Kudu ngerti mana ayat nasih, ayat yang menghapus. Wal mansuhi, ayat yang udah dihapus. Kudu tahu tuh, baru jadi mujtahid dia nanti. Jangan-jangan ayatnya udah dihapus, ayatnya masih ada, cuman hukumnya udah dihapus, ditentuin sebagai hukum lagi nanti. Wa ghairi zalika, dan selain yang demikian itu. Kudu ngerti ayat yang nasih, ayat yang menghapus. Wal mansuhi, ayat yang udah dihapus. Ayat tulisannya masih ada, hukumnya udah dicabut. Ya, kudu ngerti kalau jadi mujtahidmu. Yang enak jadi apa jadinya? Yang enak mah at-taqlidu, jadi taklid. Orang yang ikut ulama. Ini kita nih yang ikut ulama nih, lagi ngaji pakai kitab fikih, namanya ngikut ulama. Lah belajar mustalah hadis capek-capek. Belajar tafsir lah, belajar bahasa Arab, nahwu, bikin puyeng-puyeng aja. Mendingan juga ngaji kitab fikih, udah mateng dah gitu. Ya. Ini lagi diomongin nih. Tapi besok aja ngomongnya taklidnya. Kepanjangan. Kalau kepanjangan kan kita suka lupa gitu ya. Apalagi nggak